ever. Attention, attention, Panzer! There are friends, Mrs. Cerita diawali dengan Cinderella yang sedang membersihkan rumahnya sambil menyanyikan lagu tentang keinginannya menghadiri festival raja. Selanjutnya, kita diperkenalkan kepada Jack yang berharap sapinya dapat memberinya susu. Kita juga bertemu dengan Becker dan istrinya yang berjuang untuk memiliki anak. Kakak tiri dan ibu tiri Cinderella mengolok-oloknya karena keinginannya pergi ke festival. Island black of heart. Sementara ibu Jack menginginkan kehidupannya lebih baik dan lebih banyak uang. Some milk. Then give milk. Dalam perjalanan, kita bertemu Little Red Riding Hood yang menuju toko Becker untuk membeli camilan bagi neneknya. Ibu tiri Cinderella menuangkan semangkuk kecil lentil ke dalam perapian dan menyatakan bahwa Cinderella boleh pergi ke pesta dansa jika dia dapat mengambil semua lentil tersebut. Cinderella memanggil burung-burungnya untuk membantunya menyelesaikan tugas itu. Burung-burung itu terbang melalui cerobong asap. Di sisi lain, ibu Jack meminta dia pergi ke kota untuk menjual sapi mandul yang dia sebut Milky White dan memperlakukannya seperti teman. Little Red terus mengumpulkan makanan di toko roti, mengambil lebih banyak untuk dirinya sendiri. Istri tukang roti bersikap ramah dan penuh kasih kepadanya. Little Red melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan menuju rumah nenek. Cinderella mengarahkan burung-burungnya kembali ke langit sebelum pergi untuk menata saudara tirinya yang bersiap untuk pesta dansa. Salah satu saudara tirinya menampar Cinderella setelah dia mengikat rambutnya terlalu kencang. Sebuah kutukan terdengar di pintu toko roti. Mereka kehabisan roti setelah kunjungan Little Red, tetapi pelanggan tersebut tidak peduli dan mendobrak pintu. Ternyata itu adalah penyihir yang tinggal di sebelah. Dia menjanjikan kepada istri tukang roti bahwa dia akan bisa memiliki anak jika dia mematuhi perintahnya. Penyihir menjelaskan bahwa dalam waktu 3 hari bulan biru akan muncul dan kutukan sebelumnya bisa dihapus. Penyihir itu memberitahu mereka bahwa ketika si tukang roti masih kecil, ayahnya sering menyelinap ke kebunnya untuk memenuhi harapan ibunya yang sedang hamil, yang merupakan bagian dari dongeng Rapunzel. Kita melihat gelas balik ketika penyihir menangkap ayah si tukang roti di kebun. Dia berjanji untuk mengambil anak istrinya yang belum lahir. Dia juga memberitahu si tukang roti bahwa dia memiliki saudara perempuan yang nantinya akan terungkap sebagai Rapunzel, meskipun mereka tidak pernah bertemu. Penyihir kemudian menjelaskan bahwa kutukan yang menimpanya berasal dari pencurian kacang ajaib oleh ayah si tukang roti dari kebunnya, yang dia janjikan kepada ibunya untuk tidak pernah terlepas dari pandangannya. Ketika bayi mereka lahir, dia mencuri anak itu dan menyembunyikannya. Penyihir itu kemudian mengutuk si tukang roti sehingga keluarganya menjadi tandus, menjelaskan mengapa istrinya tidak bisa hamil. Dia juga mengingatkan si tukang roti bahwa setelah ibunya meninggal, ayahnya meninggalkannya. Jack dikirim ke desa sebelah untuk menjual sapinya, karena semua orang di desa tahu bahwa sapi itu mandul. Dia diperintahkan untuk tidak kembali tanpa membawa berat minimal 5 pon. Dia pun pergi ke hutan. Penyihir memberitahu si tukang roti dan istrinya bahwa jika mereka ingin kutukan itu dihapus, mereka harus membawakannya beberapa bahan untuk ramuan. Seekor sapi seputih susu, jubah semerah darah, rambut sekuning jagung, dan sandal semurni emas. Dia membutuhkannya sebelum tengah malam dalam waktu 3 hari saat bulan biru akan muncul, yang hanya terjadi setiap 100 tahun sekali. Jika mereka berhasil membawakan bahan-bahannya, dia berjanji akan memberikan mereka seorang anak. Setelah menyelesaikan tugasnya dan memetik lentil, Cinderella bertanya kepada ibu tirinya apakah dia boleh pergi ke festival yang akan berlangsung selama 3 hari. Namun, ibu tirinya memberitahu bahwa dia terlalu kotor dan tidak akan menarik perhatian pangeran. Ibu dan saudarinya berangkat dengan kereta kuda mereka. Istri tukang roti berusaha membujuk suaminya untuk mengenakan mantel tua ayahnya, tetapi dia menolak. 6 kacang ajaib yang dia pegang terjatuh dan dia mengambilnya. Mereka berdebat apakah istri harus ikut.
Dia ingin melakukannya sendiri tetapi tidak terlalu pandai mengingat 4 barang yang harus dikumpulkannya. Di dekat sana, Cinderella memutuskan untuk mengunjungi makam ibunya untuk menyampaikan keinginannya pergi ke festival. Kini, si tukang roti, Cinderella, Jack, dan Little Red Riding Hood semuanya menuju ke hutan. Cinderella mengunjungi makam ibunya, menanam sebuah dahan yang disiram air matanya hingga tumbuh menjadi pohon besar. Dia menceritakan harapannya kepada ibunya, yang kemudian muncul dari pohon, mengubah kain-kainnya menjadi gaun pesta dan sepatunya menjadi sandal emas. Little Red terlihat di hutan oleh seekor serigala yang menyanyikan "Hello Little Girl" sambil meneteskan air liur padanya. Little Red menolak, mengingat pesan ibunya untuk tidak tertipu, dan memberitahu serigala bahwa dia sedang dalam perjalanan ke rumah neneknya. Dia mengakui telah memakan semua kudapan dan setengah roti, jadi dia memetik bunga untuk mengimbanginya. Sementara itu, si tukang roti melihat Little Red mengenakan jubahnya. Penyihir muncul dan menyuruhnya mengambil jubah itu. Hello there, little girl. How'd you get that beautiful cape like that? You'd look pretty foolish. Si tukang roti berhasil merebut jubah dari Little Red, tetapi dia berteriak sekuat tenaga. Si tukang roti kembali dan mengembalikan jubah itu, tetapi dia kesulitan mengingat semua barang yang harus dikumpulkannya. Dia diingatkan oleh istrinya yang telah pergi ke hutan untuk membantunya. Mereka berdebat lagi tentang keterlibatannya. Mereka berhenti ketika melihat Jack bersama sapinya. Mereka berusaha meyakinkan Jack untuk menyerahkan sapinya, tetapi mereka tidak memiliki pembayaran kecuali 6 kacang di saku si tukang roti. Istri tukang roti memberitahu Jack bahwa itu adalah kacang ajaib, masing-masing bernilai 1 pon, dan menjelaskan bahwa ada 5 kacang, dia menyimpannya 1. Jack dengan senang hati menukar sapinya dengan 5 kacang, dengan syarat dia mendapatkan kembali Milky White setelah melunasi pinjamannya. Si tukang roti mengirim istrinya kembali ke kota sambil membawa sapinya. Father, You can't do this for yourself. will you take the cow and go home? I will find... Rapunzel menyanyikan lagu sopran yang merdu dari menaranya, menarik perhatian seorang pangeran tampan. Rapunzel dikunjungi oleh ibunya di menara, dan dia membiarkan rambutnya terurai. Sang pangeran memperhatikan ini dan bersiap untuk mencoba hal yang sama. Di pondok neneknya, Little Red menemukan serigala di tempat tidur neneknya, mengenakan gaun tidurnya. What big ears you have. And with a single bound, the big... Si tukang roti masuk ke dalam rumah mengejar jubah itu dan menemukan serigala. Dia membunuhnya, menyelamatkan Little Red dan neneknya yang ditelan utuh. Nenek mengeluh karena si tukang roti tidak membantunya menguliti serigala untuk dijadikan mantel. Dia menyatakan bahwa dia seorang tukang roti, bukan pemburu. Little Red menyanyikan lagu tentang kebodohannya mempercayai serigala. Kita melihat gelas balik bagaimana dia dimakan. Diperlihatkan seperti lubang kelinci dalam Alice in Wonderland. Dia memberikan jubah merah kepada si tukang roti sebagai imbalan atas bantuannya. Thank you. Granny is right, just be prepared. Di rumah, Ibu Jack menegurnya karena menjual sapi demi kacang. Dia melempar kacang ke tanah dan semuanya mengeluarkan percikan api, lalu menyuruhnya tidur. Cinderella bergegas pulang dari pesta dansa, dikejar oleh pangeran lain dan pelayannya. Dia melarikan diri ke hutan dan bersembunyi, bertemu dengan istri pembuat roti yang kini bersama Milky White. Cinderella menjelaskan bahwa dia melarikan diri dari pangeran, dan istri pembuat roti terkejut mendengar bahwa dia melarikan diri dari seorang bangsawan. Ketika pangeran tiba, Cinderella bersembunyi dan istrinya pembuat roti mengarahkan pangeran ke arah yang salah. Dia bertanya kepada Cinderella tentang pangeran yang dia kagumi. Cinderella bernyanyi, menjelaskan bahwa dia melarikan diri karena bingung dengan perasaannya terhadapnya.
Istri pembuat roti menyatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk berada di posisi Cinderella, lalu menyadari bahwa dia mengenakan sandal emas. Dia mencoba mengambilnya, tetapi Milky White tiba-tiba melarikan diri, membuatnya bingung harus mengambil yang mana. Pagi harinya, Ibu Jack terbangun dan melihat pohon kacang raksasa tumbuh di halaman belakang rumahnya. Jack bergegas ke hutan dan bertemu si tukang roti lagi. Dia menyanyikan lagu, menjelaskan bahwa dia kembali dengan 5 koin emas. Dia menyerahkannya kepada si tukang roti sebagai pelunasan utangnya, sehingga dia bisa membawa kembali temannya, yaitu Milky White. Si tukang roti menjelaskan bahwa dia tidak dapat menjual Milky White, sehingga Jack yang berpikir pembayaran tersebut tidak cukup, berjanji untuk kembali dengan lebih banyak harta dari kerajaan si raksasa. Si tukang roti dan istrinya bersatu kembali. Dia dengan gembira memberitahu istrinya bahwa dia memiliki jubah itu. Kini mereka memiliki 2 barang. Si tukang roti mengakui bahwa dia telah kehilangan sapinya. Mereka berdebat tentang hal ini dan sang penyihir muncul, menyuruh mereka untuk menemukan sapi itu. Si tukang roti mencoba memberinya 1 barang yang mereka miliki, yaitu jubah. Tetapi si penyihir mengatakan bahwa dia tidak boleh menyentuh barang-barang itu atau barang-barang itu akan tercemar. Itulah sebabnya dia meminta mereka mencarikannya untuknya. Si tukang roti dan istrinya saling meminta maaf, dan dia mengirim si tukang roti kembali ke desa. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan 2 pangeran yang ternyata bersaudara. Keduanya membicarakan cinta baru mereka. Yang pertama adalah Cinderella, yang kedua adalah Rapunzel yang telah dia kunjungi beberapa kali. Mereka menyanyikan lagu sambil bermain air di air terjun. Masing-masing membanggakan betapa sulitnya hidup mereka karena jatuh cinta pada wanita yang tidak dapat diperoleh. As kind as I'm handsome, her hair and you see her. Istri tukang roti menyaksikan dengan kagum, terpesona oleh para pangeran yang menawan itu. Istri pembuat roti meminta Rapunzel untuk menurunkan rambutnya. Dia bertanya apakah itu pangeran yang datang, dan istri pembuat roti menjawab dengan nada rendah. Rapunzel melilitkan rambutnya pada pengait di atas dan menurunkannya ke bawah. Istri pembuat roti tidak memiliki cara untuk mencabut rambutnya, jadi dia hanya menariknya. Sepotong rambut terlepas dan dia bergegas membawanya pergi. Istri tukang roti bertemu Cinderella lagi dan meraih sepatunya sekali lagi. Cinderella bergegas pergi. Pangeran datang dan istri pembuat roti mengatakan kepadanya bahwa dia berusaha menggendong gadis itu untuknya. Sementara itu, si tukang roti tersandung pada kedua saudara tirinya di kereta api. Dia mengeluarkan sebatang jagung dari tasnya dan membandingkannya dengan rambut mereka. Mereka mendorongnya dan dia jatuh di atas batu putih besar yang ternyata adalah Milky White. Istrinya tersandung padanya dan kini dengan rambut Rapunzel dan jubah Little Red. Mereka memiliki 3 barang tersebut. Dia memberitahu istrinya bahwa bersama-sama mereka pasti bisa mendapatkan sepatu emas. Istri tukang roti terharu bahwa dia mengikut sertakannya dan mereka menyanyikan lagu tentang bagaimana dia berusaha menjadi suami yang lebih baik. It's no fun, two of you, if I dare share. It takes just a bit more. It takes. Jack datang dengan telur emas dan memberitahu mereka tentang ayam betina yang bertelur emas yang tinggal di Istana Awan. Dia dikunjungi melalui pohon kacang. Dia mencoba membeli kembali Milky White, tetapi sapi itu tiba-tiba mati. Tengah malam kedua berlalu dan kini mereka kekurangan 2 barang, seekor sapi dan sendal, dan hanya tersisa 1 hari lagi. Keesokan harinya, sang penyihir mengintip menara Rapunzel ketika pangeran tiba. Dia menciptakan semak duri. Kuda pangeran terkejut oleh duri-duri itu dan dia terjatuh, membuatnya buta. Ketika penyihir memanjat menara, dia sangat marah kepada Rapunzel yang menyatakan cinta barunya. Penyihir berusaha membuatnya tetap setia. Rapunzel kemudian mengungkapkan keinginannya untuk keluar dan melihat dunia, untuk menghukumnya karena ingin meninggalkannya. Penyihir memotong rambutnya dan membuangnya ke sebuah pulau terpencil. Jack bertemu dengan Little Red Riding Hood yang kini mengenakan mantel dari kulit serigala dan lebih waspada terhadap orang asing karena dia menyimpan pisau untuk perlindungan.
Jack bercerita tentang kerajaan para raksasa dan harpa yang membuat si raksasa tidur. Little Red tidak percaya. Jadi Jack menyatakan bahwa dia akan kembali dengan harpa untuk membuktikan kebenarannya. Jack berlari menuruni pohon kacang sambil membawa harpa. Dikejar oleh si raksasa. Dia dengan tergesa-gesa memotong pohon kacang itu, membunuh si raksasa saat pohon itu tumbang. Si tukang roti berangkat ke kota berikutnya untuk membeli sapi lain dengan koin emas yang diberikan Jack kepadanya. Dia berangkat untuk menemukan Cinderella lagi, agar dia dapat mengamankan sepatu emasnya. Malam itu, Cinderella pulang ke rumah dari malam terakhir pesta dansa, dikejar oleh sang pangeran untuk ketiga kalinya. Namun, sang pangeran telah menyebarkan ter di tangga sehingga kakinya tersangkut dan dia tidak bisa berlari. Waktu terasa melambat hingga berhenti. Sang pangeran membeku di puncak tangga saat dia menyanyikan lagu. Pick where you're safe out of sight, and whichever you pick, do it quick, 'cause you're Mencoba berdebat apakah akan tinggal menjadi seorang putri atau kembali ke kehidupannya sendiri, di mana dia setidaknya bisa mempertahankan identitasnya dan tidak perlu berpura-pura menjadi orang yang bukan dirinya. Dia memilih sesuatu di antara keduanya, meninggalkan sandal sebagai petunjuk. Dia bergegas pergi ke hutan. Di hutan, Cinderella bertemu lagi dengan istri tukang roti. Dia berusaha keras meyakinkan Cinderella untuk menyerahkan sandalnya dan menawarkan kacang ajaib terakhir sebagai gantinya. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut karena sang pangeran semakin mendekat, dan akhirnya memberikan istri tukang roti sepatu emasnya sebagai gantinya. To a happy end. Pangeran tiba di rumah Cinderella. Dan meminta kedua saudara tirinya untuk mencoba sandal itu. Kaki Florinda terlalu besar sehingga ibu tirinya memotong jempol kakinya agar pas. Dia diterima sebagai gadis misterius yang dicintainya di pesta dansa. Dia bertanya, apakah ada gadis lain yang tinggal di sana? Mereka mencoba membujuknya untuk tidak menemui Cinderella. Tetapi ketika dia tiba, dia mengenalinya dan menjadikannya sebagai istrinya. Beautiful eyes anywhere. Sebagai hukuman atas kekejaman mereka, burung-burung Cinderella mematuk mata kedua saudara tirinya, membuat mereka buta. Di sebuah pulau terpencil, Rapunzel kini telah dibuang. Dia melihat pangerannya bepergian dengan kuda dalam keadaan buta. Dia berjalan melalui rawa yang dipenuhi ular untuk menemuinya. Setelah melihat pangerannya buta, dia menangis. Air mata menetes di bulu matanya dan pangerannya dapat melihatnya lagi. Pangerannya memuji potongan rambutnya. Hampir tengah malam saat bulan biru mulai muncul, si tukang roti bertemu dengan istrinya. Dia memiliki seekor sapi putih yang diperoleh dari desa tetangga. Kini mereka memiliki jubah, rambut, sandal, dan sapi. Sang penyihir muncul tetapi tidak puas, mengungkapkan bahwa sapi itu tidak putih. Si tukang roti telah menutupinya dengan tepung. Dia menunjukkan bahwa mereka memiliki sapi putih asli tetapi sapi itu mati. Sang penyihir memberitahunya bahwa dia bisa menghidupkannya kembali. Mereka membawa sapi itu ke Milky White. Sang penyihir menyadarkannya. Ibu Jack bergabung dengan kelompok itu. Penyihir menyuruhnya untuk memberikan barang-barang itu kepada sapi. Jadi mereka memberi Milky White sandal emas, jubah merah, dan sehelai rambut Rapunzel. Jack pergi untuk memerah susu sapi, tetapi susu itu keluar tanpa isi. Sang penyihir memberitahu mereka bahwa mereka memiliki bahan yang salah. Istri tukang roti memeriksa bahan-bahannya, mengakui bahwa dia mengambil rambut sekuning jagung dari seorang gadis di menara. Sang penyihir menyadari bahwa itu adalah rambut Rapunzel, dan dia telah menyentuhnya, sehingga tidak dapat digunakan. Sebagai gantinya, Jack menyarankan untuk menggunakan rambut jagung berbulu dari potongan jagung yang mereka bawa sebagai pembanding. Cara ini berhasil dan Milky White menghasilkan susu. Penyihir itu meminumnya dan berubah menjadi versi dirinya yang lebih muda dengan rambut biru. Istri tukang roti langsung hamil. Semua orang tampaknya menemukan akhir bahagia. Si tukang roti dan istrinya memiliki seorang bayi laki-laki.
Cinderella menikah dengan pangeran. Namun, pada pesta pernikahan Cinderella dan pangeran, bumi berguncang dan semua orang terjatuh. Pangeran memberitahu orang banyak bahwa itu hanyalah salah satu dari sekian banyak gempa bumi, dan mereka semua harus kembali ke desa mereka. Namun, saat mereka masuk ke hutan untuk pulang, semua jalan berubah akibat gempa. Si tukang roti dan istrinya tidak dapat menemukan jalan pulang. Mereka bertemu dengan Little Red Riding Hood yang mengatakan bahwa desanya runtuh dan ibunya hilang. Dia akan tinggal bersama neneknya, tetapi tidak dapat menemukan apapun yang dikenalnya. Mereka menyatakan akan membantunya menemukan jalannya. Istri menyerahkan bayinya kepada suaminya yang tampak tidak suka menjadi seorang ayah. Pengurus muncul di hutan bersama ibu tiri dan saudara tirinya. Kastil telah hancur dan kerajaan diserang. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa, tetapi gempa bumi lain terjadi. Mereka kini menyadari bahwa wanita raksasa yang menyebabkan tanah bergetar. Raksasa itu menuntut mereka untuk membebaskan anak laki-laki yang menebang pohon kacang dan membunuh suaminya. Ibunya Jack kemudian tiba, mencari Jack. Dia diberitahu bahwa janda raksasa itu juga mencarinya. Ibu Jack mulai berdebat dengan raksasa, menyuruhnya untuk meninggalkan putranya sendiri. Raksasa itu mulai menghentakkan kakinya, membahayakan mereka semua. Pengurus menahannya. Dia tersandung dan jatuh pingsan. Pengurus dan saudara tirinya meyakinkan raksasa bahwa Jack bersembunyi di puncak menara. Raksasa itu berangkat. Si tukang roti mendorong mereka untuk tetap bersama. Tetapi keluarga tiri berkata bahwa mereka tidak cocok untuk berperang dan pergi. Penyihir memberitahu mereka bahwa desa telah hancur, hanya menyisakan segenggam kacang di kebunnya. Dia meyakinkan mereka untuk menemukan Jack agar si penyihir tidak membunuh semua orang. Sang penyihir berjalan menuju menara Rapunzel, yang kini telah menjadi tumpukan puing. Rapunzel ada di sana bersama pangerannya, dan dia tidak mengenali ibunya yang kini telah berubah. Dia setuju untuk pergi bersama pangeran, dan penyihir berusaha menghukumnya dengan sihir. Kemudian menyadari seiring dengan perubahannya, dia tidak dapat lagi merapal mantra, berteriak "Ya Tuhan" saat menemukannya. Si tukang roti dan istrinya berkelana di hutan mencari Jack. Mereka memutuskan untuk menempuh jalan yang berbeda, menghitung 500 langkah agar tidak tersesat. Istri tukang roti menitipkan putra mereka kepada Little Red. Istri tukang roti bertemu dengan Pangeran Cinderella dan bertanya apakah dia ada di sana untuk membunuh raksasa itu. Pangeran itu bahkan tidak tahu tentang raksasa, malah terpukau untuk merayunya, meskipun Cinderella menyebutkan suaminya. Pangeran itu mengatakan bahwa raksasa itu bisa menghancurkan mereka kapan saja. I'm in the wrong story. A big. How foolish. Be hushed. Mereka mulai berciuman, sementara burung-burung Cinderella terus memperhatikan. Only feelings isn't best to take the moment. Sementara itu, si tukang roti menemukan Cinderella di makam ibunya, menyamar dengan kain-kain tua agar bisa melarikan diri dari istana tanpa pengawalan. Pohon itu telah hancur oleh gempa bumi, dan kini Cinderella tidak bisa lagi berkomunikasi dengan ibunya. Si tukang roti bercerita tentang raksasa itu dan meyakinkannya untuk tetap dekat demi keselamatan. Pangeran Cinderella kini mencium istri si tukang roti. Dia gembira karena telah dicium oleh seorang pangeran, tetapi merasa bersalah karena mengkhianati suaminya. Dia kembali ke kelompoknya, tetapi langkah kaki raksasa terdengar di kejauhan. Dia berlari mencari tempat yang aman, tetapi akhirnya terjatuh dari tebing. Si tukang roti, Little Red, dan Cinderella sedang menunggu istri tukang roti kembali. Penyihir muncul bersama Jack, yang membawa syal si tukang roti bersamanya, dan mengungkapkan bahwa dia menemukan istri tukang roti sudah meninggal di dasar tebing. Si tukang roti menyalahkan Jack atas kehadiran si raksasa dan semua tokoh mulai saling menyalahkan atas kesulitan yang mereka hadapi. From you, so it's your curse. Little Red menantang Jack untuk kembali ke pohon kacang. And look at the other baby. I didn't, yes I did. Cinderella membuang kacang ajaib yang menciptakan pohon kacang yang memungkinkan janda si raksasa kembali kepada mereka. Hadn't dared him to. You had the
Penyihir menenangkan mereka, menyanyikan sebuah lagu. Dia memberitahu mereka jika mereka ingin menyalahkan, mereka dapat menyalahkannya, tetapi berikan saja anak laki-laki itu, sehingga dia dapat dikorbankan untuk si janda raksasa. Mereka menolak, dan si penyihir memberitahu mereka bahwa mereka sangat baik dan ramah. Dia tidak baik, dia adalah penyihir. Menjelang akhir lagu, dia melempar kacang yang tersisa ke tanah dan memercikannya. Kehilangan kacang-kacangan itu berarti mantra awet muda akan terbalik. Tanah membengkak dan menelannya ke dalam lubang pembuangan. Midnight now before its powers separate and the bone. Jack, Little Red, dan Cinderella mengakui bahwa mereka juga bersalah. Si tukang roti merasa kesal terhadap mereka dan pergi meninggalkannya, menyerahkan bayinya kepada Cinderella. Dia berkata bahwa anak itu akan jauh lebih bahagia jika dibesarkan oleh seorang putri daripada dirinya. Lebih jauh ke dalam hutan, kini sendirian, dia bertemu dengan ayahnya, sebuah firasat yang mengakui bahwa dia meninggalkannya karena rasa bersalah dan menunjukkan bahwa dia melakukan hal yang sama kepada anaknya. Si tukang roti pun menangis. Little Red, Cinderella, dan Jack mulai merencanakan cara membunuh raksasa itu. Si tukang roti kembali. Dia membantu mereka menyusun rencana untuk menggunakan Jack sebagai umpan, menarik perhatian si raksasa. Burung-burung terbang di atas kepala dan Cinderella diberitahu tentang perselingkuhan pangerannya. Mereka semua berangkat. Pangeran Cinderella datang dengan menunggang kuda. Cinderella mencoba menyembunyikan wajahnya dengan menyamar dalam balutan kain perca. Tetapi pangeran itu mengenalinya. Cinderella bertanya mengapa pangeran itu pergi. Pangeran mengatakan bahwa dia dibesarkan untuk menjadi orang yang menawan, bukan orang yang tulus. Cinderella menyatakan bahwa rumah ayahnya adalah mimpi buruk, istananya adalah mimpi, dan kini Cinderella menginginkan sesuatu di antara keduanya. Mereka berjanji akan selalu saling mencintai dan kemudian berpisah. Mereka sampai di sebuah lubang tar dan Jack memanjat pohon. Little Red memberitahu Cinderella bahwa dia khawatir ibu dan neneknya akan marah padanya jika mereka tahu dia akan membunuh seseorang. Cinderella mengatakan bahwa mereka hanya menyakiti raksasa yang telah melakukan banyak kejahatan. Tetapi Little Red menunjukkan bahwa raksasa itu juga manusia, dan mereka harus menunjukkan pengampunan. Cinderella menyanyikan sebuah lagu. Sementara itu, si tukang roti memberitahu Jack bahwa ibunya meninggal setelah kecelakaan dengan pelayan. Jack berkata dia akan menghabisi pelayan itu sebagai balas dendam. Si tukang roti juga menyanyikan sebuah lagu untuk Jack. Mereka menjadi orang tua pengganti bagi kedua anak yang baru saja menjadi yatim piatu. Raksasa itu mendekat dan mereka menunjuk Jack. Here she comes. He's hiding in that tree. Jack dan si tukang roti memukulnya dengan batu dalam ketapel. Mereka telah mengalahkan raksasa tetapi tidak memiliki rumah untuk kembali. Jack dan Little Red menyarankan untuk tinggal bersama si tukang roti. Jack kemudian mengundang Cinderella. Cinderella setuju, mengatakan bahwa dia dapat membantu membersihkan rumah yang sebenarnya dia nikmati. Si tukang roti membawa bayinya dan bernyanyi bahwa mungkin dia tidak ditakdirkan untuk memiliki anak. Roh istrinya muncul saat dia menyanyikan lagu untuknya. Dan cerita pun selesai.